perguruan tinggi swasta itu ada KIP kuliahnya. Jadi perlu teman-teman teliti terlebih dahulu. Dengan caranya gimana? Dengan cara diteliti dulu. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Radar Edukasi bersama saya Novi Febriani, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips atau cara mendaftar dan lolos KIP kuliah kampus swasta gitu teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas KIP kuliah yang di perguruan tinggi swasta teman-teman. Oke, daripada teman-teman bingung-bingung, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk dengan cara-caranya, kita tahu dulu sih, apa sih itu KIP kuliah? Mungkin bagi teman-teman yang masih kelas 12, masih bingung ya, KIP kuliah itu sebenarnya apa sih? Masih nyari-nyari info tentang KIP kuliah. KIP kuliah adalah bentuk bantuan keuangan pemerintah yang ditawarkan kepada lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang menunjukkan potensi akademik yang kuat tetapi berasal dari keluarga kurang mampu. Jadi ada dua teman-teman syarat utama. Yang pertama berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang kedua mempunyai potensi akademik yang baik. Terus gimana kalau misalkan kita potensi akademiknya baik, tapi kita kaya? Ya ngalah dulu lah sama yang kurang mampu dan mempunyai potensi akademik. Terus tapi kalau kita kurang mampu tapi potensi akademiknya pas-pasan, boleh dicoba dulu teman-teman, jangan berputus asa. Oke, selanjutnya apa sih bedanya kampus swasta sama kampus negeri? Nah di sini perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara badan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri. Intinya, kalau perguruan tinggi swasta ini tidak diatur oleh pemerintah secara sepenuhnya, dikelolanya oleh masyarakat teman-teman gitu. Oke, langsung saja kita ke cara-caranya. Gimana sih alur pendaftaran KIP kuliah di kampus swasta? Yang pertama, sebenarnya di kampus swasta itu tidak jauh beda mendaftar KIP kuliahnya dengan perguruan negeri gitu, perguruan tinggi negeri. Yang pertama, mendaftar secara mandiri di sistem online di link berikut ini. Silahkan teman-teman catat linknya, jangan sampai ketinggalan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah masuk ke link tersebut, kita kan belum punya akun tuh, klik daftar akun. Setelah kita daftar akun, pendaftaran akun baru, nah di situ ada perintah untuk memasukkan nih NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Ingat ya teman-teman, emailnya harus aktif, jangan sampai nggak aktif. Oke, selanjutnya, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN ke Dapodik Kemendikbud. Jadi NIK, NPSN, terus NISN yang kita masukkan tadi itu langsung secara otomatis disinkronkan dengan data di Dapodik Kemendikbud teman-teman. Jadi kalau memang NIK kita bermasalah, di situ sudah ada keterangan bahwa NIK-nya itu tidak sinkron dengan data yang ada di Dapodik gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Setelah validasi berhasil, kalau udah sinkron tuh antara data yang ada di Dapodik dengan data yang kita masukkan, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang dibutuhkan. Nah, makanya emailnya harus aktif ya teman-teman, karena di situ akan dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi nanti di situ ada nomor pendaftaran dan kode akses untuk masuk ke akun KIP kuliah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah masuk ke akun KIP kuliah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada biodata, keluarga, prestasi, rencana kita isi mulai dari biodata, nama, NIK, dan lain sebagainya, keluarga, deskripsi ayah, ibu, prestasi, memasukkan sertifikat minimal 3 gitu kan, rencananya nanti mau ngekos gimana. Nah, terakhir di bagian seleksi, ingat teman-teman, kalau di perguruan swasta ini, di perguruan tinggi swasta ini bedanya sama perguruan negeri. Kalau perguruan negeri mah di kampus negeri mah itu di sini seleksi PTN, tapi kalau swasta mah pilih yang seleksi mandiri teman-teman. Nah, seleksi mandiri, dan setelah diklik seleksi mandiri, nah pilih seleksi mandiri PTS, perguruan tinggi swasta. Oke, next.
Nah, setelah kita ngeklik perguruan tinggi swasta, ini kita diarahkan untuk mengisi perguruan tinggi yang kita tuju, yang kita akan daftar nih. Nah, di sini dicari perguruan tinggi yang akan kita daftar. Nah, terus prodinya, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa, terus proses selanjutnya lalu simpan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah disimpan tadi, itu nanti akan tercetak tuh bukti pendaftaran akun KIP kuliah. Setelah itu, setelah tercetak tuh bukti pendaftarannya. Nah, kalau mahasiswanya itu diterima di perguruan tinggi tersebut, nah itu nanti akan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak perguruan tinggi swasta tersebut gitu teman-teman. Jadi prosedurnya mah kurang lebih sama dengan perguruan tinggi negeri, tapi cuman beda pemilihan seleksinya aja teman-teman. Biasanya di perguruan tinggi swasta itu nanti ada link khusus untuk pendaftaran KIP lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Oke? Nah, hanya itu cara dan tips untuk menyampaikan tips untuk daftar KIP kuliah perguruan tinggi swasta. Nah, jadi teman-teman perlu disiapkan ya teman-teman, apalagi teman-teman yang nonton ini masih kelas 2 SMA, masih banyak kesempatan untuk menyiapkan apa aja sih yang harus disiapkan untuk pendaftaran KIP kuliah. Kalau teman-teman penasaran apa saja yang harus dipersiapkan, ada di video-video Radar Edukasi yang lainnya yang membahas tuntas tentang KIP kuliah teman-teman. Oh iya teman-teman, ada info ya. Bagi teman-teman yang mau daftar KIP kuliah ini dan memilih perguruan tinggi yang mana gitu yang mau teman-teman tuju, itu bisa teman-teman cari di link yang tadi yang sudah saya kasih di layar tadi. Nah, itu biasanya di portal itu ada perguruan yang teman-teman tuju itu tuh ada nggak sih KIP kuliahnya gitu. Jadi perlu teman-teman perhatikan ya, tidak semua jurusan yang ada di perguruan tinggi swasta itu ada KIP kuliahnya. Jadi perlu teman-teman teliti terlebih dahulu. Dengan caranya gimana? Dengan cara diteliti dulu di portal KIP kuliah, masuk nggak sih perguruan tinggi swasta yang teman-teman tuju dan prodi yang teman-teman tuju, masuk nggak di daftar KIP kuliah gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman cari ya untuk referensi perguruan tinggi swasta mana yang bisa teman-teman daftar. Mungkin hanya itu saja gimana caranya mendaftar KIP kuliah perguruan tinggi swasta. Jika ada cara-cara yang lain, boleh komen di bawah ini. Terima kasih.